Novel fiksi yang ke-307. Cerita sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Peringkat Raja Kyushu, peringkat surgawi. Peringkat Raja Surgawi Kyushu dan peringkat duniawi. Pada saat ini, selain Xiao Nunu, dua orang dari sekte lain juga telah menyusup ke kuil raksasa. Kedua orang ini datang dari puncak Dameng Yun dan baru saja menyaksikan pertempuran besar di lembah Dewa Serigala. Lelaki itu menduga kalau Xiao Nunu adalah salah satu anggota daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Kalau tidak, Shen Wei, putra suci dari kuil raksasa, tidak akan bisa ditindasnya dengan begitu mudah. Wanita di sebelahnya jelas-jelas sedang berubah suasana hatinya. Dia berkata, sangat sulit untuk masuk ke dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Hanya ada 20 tempat di daftar surgawi. Bagaimana orang ini bisa menjadi salah satunya? Pria itu mengangguk, memang sangat sulit. Ada 30 anggota di daftar bumi, hanya 20 orang di daftar surgawi, dan hanya 10 orang yang bisa masuk dalam daftar dewa. Ada 3 daftar utama dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi, yaitu, daftar bumi, daftar surgawi, dan daftar dewa. 30 orang di daftar bumi. 20 orang di peringkat surgawi. Hanya ada 10 orang dalam daftar dewa. Song Tinglan peringkat kelima, Leng Xiuyu peringkat keempat, dan Shen Wei peringkat kedua yang pernah ditemui Xiao Nunu di Provinsi Tiansheng sebelumnya semuanya adalah anggota daftar Raja Surgawi dan daftar bumi 9 provinsi. Pria dari Dameng Yun Feng ini adalah orang nomor 1 di daftar bumi. Namun, di hadapan daftar surgawi dan daftar dewa, semuanya tampak sedikit membosankan. Kakak, bagaimana caranya agar kami bisa masuk ke dalam peringkat surgawi? Tanya wanita itu penasaran. Syarat untuk maju ke peringkat raja peringkat surgawi memang sangat ketat. Selain fakta bahwa kekuatan seseorang harus sesuai, ada juga syarat yang ditetapkan. Kata pria itu, apa saja syaratnya? Kamu harus mencapai alam kaisar abadi dalam waktu 200 tahun, kalau tidak, kamu tidak akan bisa bersaing memperebutkan peringkat surgawi. Jawab pria itu. Wanita itu tampak terkejut. 200 tahun. Ya. Bagaimana jika usiaku sudah melewati batas, tetapi kekuatanku sudah cukup untuk menjadi yang teratas? Tidak bisakah ada pengecualian? Tidak. Pria itu menjawab dengan tegas, selama usiamu lebih dari 200 tahun dan belum mencapai alam kaisar abadi, kau tidak dapat bersaing untuk mendapatkan daftar surgawi. Pria itu berhenti sejenak dan melanjutkan, adapun keinginan untuk masuk ke dalam daftar dewa, itu bahkan lebih sulit. Syaratnya adalah kau harus dipromosikan ke alam kaisar abadi dalam waktu 100 tahun. Mata wanita itu membelalak, kaisar abadi di bawah 100 tahun. Benar sekali. Bahkan jika kau memiliki kekuatan kaisar abadi, kau tidak dapat masuk ke dalam daftar dewa jika usiamu lebih dari 100 tahun. Wanita itu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Melihat seluruh alam abadi 9 provinsi, berapa banyak orang yang bisa menjadi kaisar abadi di bawah usia 100 tahun. Selain itu, ini hanyalah kondisi dasar. Kaisar abadi yang berusia di bawah 100 tahun hanya memperoleh tiket masuk untuk bersaing memperebutkan daftar dewa. Jika mereka ingin masuk dalam daftar, mereka harus menghadapi banyak pesaing dengan kekuatan yang mengerikan. Pria itu tersenyum dan berkata, negeri dongeng 9 provinsi penuh dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Masih banyak jenius yang tak tertandingi dan jenius-jenius yang luar biasa, seperti yang baru saja kau lihat. Dia jelas seorang selebriti di peringkat surgawi. Saat dia berbicara, tatapan wanita itu sekali lagi beralih ke arah tempat Xiao Nunu pergi. Saat ini, Xiao Nunu telah menghilang tanpa jejak. Saudaraku, aku percaya padamu. Suatu hari, kamu akan mampu masuk ke dalam peringkat surgawi. Kata wanita itu dengan tegas. Pria itu tersenyum dan tidak banyak bicara. Baginya, masih ada harapan untuk daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi, tetapi untuk daftar dewa, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Kakak, apakah kamu masih ingin bertarung demi anak Dewa Serigala dan asal-muasal cahaya kemahtihan? Tanya wanita itu. Pria itu menggelengkan kepalanya, jangan bertarung lagi. Aku tidak yakin bisa mengalahkan orang itu. Bagaimana denganku?
Denganmu, peluang menang hanya 50%. Tapi ini wilayah kuil raksasa. Begitu identitas kita terungkap, itu akan menimbulkan masalah. Baiklah. Kalau begitu kita hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Bukannya aku tangan kosong, setidaknya kau bisa melihat gaya, heavenly ranking powerful honest yang tak tertandingi. Pria itu sangat bebas dan santai. Meskipun dia tidak mendapatkan Wolf God Cup dan asal-usul Light of Death, dia memilih untuk menerimanya dengan tenang. Ayo pergi. Kita lihat apakah kita bisa mengejar orang itu. Aku cukup penasaran dengan identitasnya. Kata wanita itu sambil tersenyum. Swoosh. Setelah meninggalkan lembah Dewa Serigala, Xiao Nunu mengarahkan pedang terbangnya kembali ke rute yang sama tempat asalnya. Perjalanan hari ini sangat membuahkan hasil. Pertama, ia mempelajari seni bela diri tingkat 9 langkah-langkah langit Dewa Raksasa, lalu memperoleh anak Dewa Serigala dan kekuatan asal cahaya kemahtihan. Selanjutnya, selama ia menemukan Yan Ying, Ying Jinhuan dan kelompoknya, mereka dapat meninggalkan negara bagian Baxing. Tak lama kemudian, pintu keluar gerbang raksasa sudah terlihat. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk mempercepat gerakannya. Dan pada saat ini, nafas yang familiar memasuki jangkauan persepsi Xiao Nunu. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Dia melirik ke samping dan melihat sosok cantik berdiri di atas gunung di depannya. Orang lainnya mengenakan jubah pedang biru berasap dan memiliki kuncir kuda yang halus. Dia adalah Ying Jinhuan, Swiss. Xiao Nunu melesat turun dan mendarat di depan Ying Jinhuan. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk keluar dulu? Tanya Xiao Nunu. Ying Jinhuan menatap orang itu lalu menjawab, aku menunggumu di sini. Kemudian, Ying Jinhuan mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, Saudara Li Yuan, terima kasih telah menolongku 3 kali. Ini 10 pil Chongsu Huangji milik Guirong, 3 pil Huangqing, dan 30 pil Chongsu Huangji milik Wenmu dan 1 pil Tianlei Wendi. Aku akan mengembalikan semuanya kepadamu. Xiao Nunu tercengang, apa yang kau berikan padaku? Ying Jinhuan berkata, aku akan meninggalkan kuil Dewa Raksasa dan tidak akan pernah kembali. Semua barang ini bukan milikku, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu. Ying Jinhuan telah memperoleh tanaman rambat abadi berbentuk manusia dan tidak berencana untuk tinggal di kuil Dewa Raksasa lebih lama lagi. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan bertemu Li Yuan lagi, jadi dia sengaja menunggunya di sini. Mau kemana? Tanya Xiao Nunu. Temui orang yang ingin kutemui. Meskipun aku belum tahu di mana dia, kurasa aku bisa menemukannya. Ada sedikit kelembutan di mata Ying Jinhuan, dan dia menyerahkan tas penyimpanan itu lagi. Melihat Li Yuan tidak bergerak, Ying Jinhuan segera meletakkan tas penyimpanan itu di atas batu di tanah. Saudara Li Yuan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tidak peduli untuk tujuan apa, bagaimanapun juga, kamu telah membantuku. Aku sudah sangat berterima kasih. Jadi, aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Selamat tinggal. Ying Jinhuan segera membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi dengan tegas. Pada saat ini, dia merasa amat rileks. Dia akhirnya akan mengakhiri hubungannya dengan kuil raksasa. Namun jalan di depan tidak pasti dan saya tidak tahu di mana Xiao Nunuren berada. Tapi tak masalah, tak peduli seberapa jauh, dia akan menemukannya. Aku ingin tahu apakah dia akan takut saat aku tiba-tiba muncul di depannya. Ying Jinhuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak tahu kalau aku datang ke negeri dongeng Jiushu. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Ying Jinhuan. Ikut aku. Hah. Ying Jinhuan tercengang. Dia menatap pihak lain dengan bingung, kakak senior Li Yuan, apa yang kamu bicarakan? Pihak lain menjawab, aku berkata, aku akan membawamu pergi dari kuil Dewa Raksasa. Setelah jeda, cahaya lembut meluap dari sudut mata Xiao Nunu, dan dia melanjutkan, bertindak. Kepala istana. Bertindak. Kepala istana. Ketika mendengar 4 kata ini, jantung Ying Jinhuan bergetar hebat, seolah-olah akan berhenti berdetak. Matanya yang indah terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Hanya satu orang yang memanggilnya pejabat kepala istana. Karena saat dia berada di sekte Piao Miao,
posisi Ying Jinhuan adalah penjabat Master Aula Nirvana. Kau adalah Xiao Nunu. Suara Ying Jinhuan bergetar dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Kamu adalah Xiao Nunu. Suara Ying Jinhuan bergetar, dan matanya langsung memerah. Pejabat kepala istana. Dia sudah lama sekali tidak mendengar nama ini. Aku belum mendengarnya sejak kita berpisah di Immortal Saint Academy. Dalam sekejap, kejadian yang terjadi di Sekte Piao Miao muncul di benaknya seperti air pasang. Saat itu, Xiao Nunu hanyalah pendatang baru di sekte tersebut, dan Ying Jinhuan adalah penjabat kepala Aula Nirvana. Tidak peduli perubahan macam apa yang terjadi di Sekte Piao Miao nantinya, Xiao Nunu selalu menyapa Ying Jinhuan dengan 4 kata ini, yang tidak pernah berubah. Senyum muncul di bibir Xiao Nunu, apakah kamu tidak mengenaliku sebelumnya? Ketika Xiao Nunu menangkis panah Wenmu untuk Ying Jinhuan, dia dengan jelas memanggil nama Xiao Nunu. Saat itu, Xiao Nunu mengira bahwa pihak lain mengenalinya, tetapi kemudian karena suatu alasan, pihak lain menjadi bingung lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Li Yuan melakukan perbuatan baik dan membantu yang lemah? Kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Ying Jinhuan tertawa terbahak-bahak, namun saat tertawa, air matanya mengalir tak terkendali. Ya, aku memang bodoh. Aku tidak pernah punya hubungan apapun dengan Li Yuan. Kenapa dia tiba-tiba menolongku? Pada saat ini, Ying Jinhuan akhirnya mengerti segalanya. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal terjadi tanpa alasan di dunia ini? Semua pertemuan yang tidak dapat dipahami memiliki alasan. Xiao Nunu melangkah maju dan mengulurkan tangannya, lama tidak berjumpa, penjabat kepala istana. Kalimat lama tidak berjumpa benar-benar membuat Ying Jinhuan menangis terseduh-seduh. Segala kerinduan, segala keluh kesah, segala penderitaan yang dialami berubah menjadi air mata yang tak terbendung. Ying Jinhuan bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku memelukmu? Xiao Nunu mengangguk. Ying Jinhuan tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Nunu. Reuni terbaik setelah perpisahan yang panjang adalah ketika semua orang baik-baik saja. Benar. Ying Jinhuan meneteskan air mata. Dia benar-benar merasakan kehadiran Xiao Nunu. Ini bukan mimpi. Ying Jinhuan takut ini hanya khayalannya sebelum meninggal. Dia takut saat membuka mata, dia akan melihat anak panah yang ditembakkan Wenmu. Dia takut saat ini, dia masih terjebak di pegunungan Dangyun. Semuanya hanya khayalannya saja. Dia melakukan perjalanan ribuan mil ke negeri dongeng Jeushu hanya untuk menelusuri jejak Xiao Nunu. Pada saat ini, dia yakin bahwa orang di depannya adalah dia. Itu benar-benar dia. Ying Jinhuan segera tenang, dia juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menangis. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, apakah kau menyelinap masuk? Ya. Xiao Nunu mengangguk, selain mencarimu, aku juga punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Akan jauh lebih mudah menggunakan identitas palsu. Apakah masalahnya sudah selesai? Tidak terlalu lancar, tetapi kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah begitu banyak hal, para murid kuil raksasa pasti memiliki keraguan tentang identitas mereka. Sebaiknya pergi sesegera mungkin sebelum mereka benar-benar terungkap. Ying Jinhuan berkata, Yanying dan yang lainnya masih di sekte. Xiao Nunu menjawab, aku tahu, aku pernah bertemu Yanying. Dialah yang membawaku ke aula misi. Ying Jinhuan sedikit terkejut. Tidak heran pihak lain muncul di aula misi. Ternyata Yanying yang membawanya ke sana. Sebelum datang ke gerbang raksasa, Xiao Nunu telah meminta Yanying untuk menemukan Yin Fengqi, dan guru itu milik mereka. Sekarang, selama semua orang berkumpul, mereka bisa pergi. Ayo, aku akan membawamu pergi dari negara Baxing. Kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. Ying Jinhuan mengangguk dengan serius, iya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Hal yang sama berlaku untuk Yanying dan lainnya. Di negeri dongeng 9 provinsi yang aturan bertahan hidup sangat kejam, kondisi kehidupan bagi mereka yang berasal dari dunia bawah terlalu sulit. Seketika mereka berdua terbang dengan pedang mereka dan menuju ke pintu keluar alam rahasia. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan berhasil keluar dari gerbang raksasa. Ying Jinhuan mengikuti Xiao Nunu dan merasa sangat nyaman untuk pertama kalinya. Dari Sekte Piao Miao ke Akademi Suci Abadi Fana,
dari Akademi Suci Abadi Fana ke Jalan Abadi, dan dari Jalan Abadi ke Alam Abadi Jiushu, dia akhirnya berhasil menyusul pihak lainnya. Swiss. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan tiba di alun-alun gerbang gunung. "Kamu keluar dulu, aku akan menjemput Yan Ying dan yang lainnya," kata Xiao Nunu. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, "Aku akan pergi bersamamu." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku punya 2 teman yang menunggu di luar sekte, kamu akan melihat mereka saat kamu keluar." Setelah mengatakan itu, Ying Jinhuan masih sedikit ragu-ragu. Namun, pada saat ini, Swiss. Beberapa sosok muncul di depan kedua orang itu. Pemimpinnya adalah Chen Wu. Orang-orang ini datang bersama Xiao Nunu, tetapi darah kehidupan mereka semua dikendalikan oleh kekuatan membunuh Xiao Nunu. "Tuan," kata Chen Wu. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu. Ketika dia mendengar nama Chen Wu, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Chen Wu dan yang lainnya tidak berani menatap langsung ke arah Xiao Nunu. Wajah semua orang dipenuhi dengan kepanikan. Xiao Nunu bertanya, "Apakah kita sudah ketahuan?" Chen Wu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tetua Agung sudah mengetahuinya. Semua temanmu telah jatuh ke tangannya." Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Chen Wu melanjutkan, "Tetua Agung mengundang kalian berdua untuk pergi ke Xingjitai." Xiao Nunu tidak bertanya bagaimana Tetua Agung tahu tentang hal itu. Dia tidak bertanya apakah orang di depannya yang melaporkan rahasia itu. Sekarang kuil raksasa telah ditemukan, hal itu tidak ada artinya meskipun kita mengetahui alasannya. "Biarkan dia pergi dulu," kata Xiao Nunu. Wajah cantik Ying Jinhuan berubah, dan dia cepat-cepat berkata, "Tidak, aku akan pergi denganmu." Dia akhirnya bertemu Xiao Nunu, bagaimana mungkin dia membiarkannya tinggal sendirian di kuil raksasa. "Apapun yang terjadi, kita harus maju dan mundur bersamanya." Chen Wu berkata dengan ekspresi malu, "Tetua Agung telah memerintahkan kalian berdua untuk pergi." Chen Wu dan teman-temannya juga sangat panik. Bagaimanapun, hidupnya masih di tangan Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu membunuh mereka semua karena marah, tidak akan ada yang mencari keadilan. Namun, Xiao Nunu cukup tenang. Dia tidak berkata apa-apa lagi, "Pimpin jalan." Ya, Chen Wu dan kelompoknya segera memimpin jalan. Dalam waktu singkat, di bawah kepemimpinan Chen Wu dan kelompoknya, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan tiba di Xingjitai. Saat dia tiba di sini, Xiao Nunu telah menanggalkan penyamarannya dan berubah kembali ke identitas aslinya. Xingjitai terletak di dataran tinggi dan tempat ini memiliki aura megah. Berdiri di atasnya, Anda dapat merasakan angin dingin bertiup lewat. Di tengah Xingjitai, 4 sosok dipenjara oleh rantai besi di bawah 4 pilar batu. Keempat orang tersebut adalah Yan Ying, Yin Fengqi, Guan Rengui, dan Jiang Jinyu. Adik laki-laki ada di sini. Mata Yin Fengqi tajam dan dialah orang pertama yang menyadari kedatangan Xiao Nunu dan Ying Jinhuan. Ketika pejabat itu kembali, Jiang Jinyu dan Yan Ying juga melihat ke arah pendatang baru itu. "Xiao Nunu, lari!" Yan Ying berteriak tergesa-gesa, "Apa yang kau lakukan di sini? Cepat keluar dari sini!" Jiang Jinyu juga berkata, "Kau seharusnya tidak datang." Pada saat ini, aura yang luas dan kuat menyelimuti langit di atas Xingjitai, dan 5 atau 6 sosok kuat muncul di kehampaan. Pria tua berambut putih yang memimpin memiliki aura yang paling menakutkan. Pria tua berambut putih ini memiliki mata yang tajam dan menampakkan keagungan yang tak terbatas. Dia adalah Tetua Agung dari kuil raksasa. Dia sebenarnya adalah Kaisar Abadi-Abadi. Ekspresi Ying Jinhuan, Yan Ying, Guan Rengui dan yang lainnya berubah lagi, dan mereka juga merasa bahwa hari ini bukanlah hari yang baik. Kuil raksasa, Xingjitai. Tekanan mengerikan dari Kaisar Abadi membuatnya sulit bernapas. Tetua Agung kuil raksasa berdiri tinggi di langit, dan bersama dengan orang-orang kuat lainnya dari sekte itu, mereka menatap Xiao Nunu dan yang lainnya. "Kau ternyata lebih tenang dari yang kukira," kata Tetua Agung. Junior Xiao Nunu, salam untuk Tetua Agung kuil raksasa. Xiao Nunu tampak tenang, kedua tangannya terkepal, tidak rendah hati maupun sombong.
Sebelum memasuki kuil raksasa, Xiao Nunu sudah mempertimbangkan berbagai konsekuensinya. Terungkapnya identitasnya sebenarnya sesuai dengan harapan Xiao Nunu. Meskipun ini bukan yang ingin dilihat Xiao Nunu, itu tidak terlalu mengejutkan. Tetua Agung itu mensibir, dengan sedikit rasa dingin di matanya, "Kau benar-benar berani melukai muridku dan berpura-pura menjadi dia untuk menyelinap ke kuil raksasaku. Apa kau tahu kejahatanmu?" Junior bersedia mengakui kesalahannya. Jawab Xiao Nunu. Dia berbicara dengan tenang dan menjelaskan dengan jelas, semua terjadi karena suatu alasan. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara terakhir ini. Awalnya, aku ingin mengunjungi kuil raksasa secara terang-terangan, tetapi dihentikan oleh para murid yang menjaga gerbang. Jadi aku harus menggunakan cara ini. Setelah jeda, Xiao Nunu melanjutkan, meskipun aku memiliki beberapa konflik dengan para murid ketika aku memasuki sektemu kali ini, aku tidak mengambil nyawa siapapun dari awal hingga akhir. Paling-paling, aku hanya melukai mereka. Terlepas dari alasannya, aku yang bersalah terlebih dahulu. 2 senjata ajaib tingkat 9 super ini adalah kompensasiku kepada sektemu. Aku harap Tetua Agung dan para senior akan cukup baik untuk membiarkanku dan teman-temanku pergi. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan tombak yang memancarkan aura kematian yang gelap dan cermin ungu. Kedua benda ini adalah senjata sihir super tingkat 9, tombak Chang Sen Ming dan cermin Xie Feng. Saat berada di dunia iblis, Xiao Nunu memperoleh total 5 senjata sihir super tingkat 9. Mereka adalah kuku tulang pegas kuning milik si bocah iblis, bendera naga kekaisaran dan pedang setan hitam milik Raja Iblis Rong Yuan. Ada juga tombak Chang Sen Ming dan cermin angin jahat milik Raja Anak Iblis. Xiao Nunu mengeluarkan 2 senjata sihir super tingkat 9 sekaligus, yang dianggap cukup memberikan muka pada Tetua Agung itu. Xiao Nunu tidak ingin bermusuhan dengan kuil raksasa. Bagaimanapun, aliansi negara baru saja dimulai. Jika dia menyinggung kekuatan sebesar itu sekaligus, mungkin akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sejak tiba di kuil raksasa, Xiao Nunu selalu meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Baik Li Yuan, Chen Wu dan lainnya, maupun Gui Rong, Wen Mu, Zhang Qing dan lainnya, Xiao Nunu hanya melukai mereka namun tidak merenggut nyawa mereka. Bahkan ketika dia berada di lembah Dewa Serigala, dia tahu kapan harus berhenti ketika berhadapan dengan putra suci Shen Wei dan tidak membunuhnya. Tujuan Xiao Nunu adalah menghindari perselisihan dengan kuil raksasa. Ketika Tetua Agung melihat 2 senjata sihir super tingkat 9 yang dikeluarkan Xiao Nunu, sekilas keserakahan jelas terpancar di matanya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Kau pikir kau bisa menebus dosamu hanya dengan 2 senjata sihir super tingkat 9? Menurutmu apa kuil raksasa milikku? Tapi kupikir kau tulus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Mendengar ini, mata Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya berbinar. Sepertinya masih ada peluang. Namun kemudian, Tetua Agung kuil raksasa mengangkat tangannya dan mengayunkan sebilah pedang emas yang menyala-nyala. Swiss. Pedang emas menyala itu memotong kekosongan dan mendarat di depan Xiao Nunu. Bang! Pedang itu jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara dengungan pelan. Gunakan pisau daun ujung ini untuk memotong lenganmu sendiri, dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Adapun kelima orang ini, mereka adalah murid kuil raksasaku, dan mustahil bagi mereka untuk datang dan pergi sesuka hati. Begitu kata-kata ini keluar, Yan Ying, Yin Fengqi, dan yang lainnya yang baru saja melihat harapan tiba-tiba jatuh putus asa lagi. Sudah berakhir. Yin Fengqi ingin menangis tetapi tidak ada air mata, hidup di alam abadi Jiushu terlalu sulit. Yan Ying sedikit lega, untungnya, Xiao Nunu bisa pergi. Meskipun lengannya terluka, dengan tingkat kultivasinya, dia akan segera pulih. Jiang Jinyu juga menghela napas, ya, ini sudah sangat bagus. Bagaimanapun, dia menghadapi Kaisar Abadi, jadi dalam situasi ini, itu seharusnya bisa diterima. Pada saat ini, suara Tang Yin Qi Huang datang dari pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu, jangan tertipu olehnya. Pisau daun ujung, ini ditempa secara khusus menggunakan metode rahasia kuno. Pisau ini dapat secara langsung menyebabkan cedera serius pada jiwa yang abadi. Lengan yang terputus olehnya sulit untuk dipulihkan. Jika kamu mendengarkannya,
jalur seni bela dirimu akan hancur. Sebagai dewa dunia pemurnian, Tang Yin Qi Huang dapat melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan pisau daun ujung ini. Jelaslah bahwa tetua agung kuil raksasa tidak berniat membiarkan Xiao Nunu pergi. Sedikit rasa dingin muncul di mata Xiao Nunu. Dia menatap langsung ke arah sekelompok orang di langit dan berkata, aku ingin membawa mereka bersamaku. Ying Jin Huan, Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya sedikit tergerak. Mereka tahu bahwa Xiao Nunu tidak akan menyerah pada mereka, tetapi situasi saat ini bukanlah saatnya untuk pamer. Xiao Nunu, kau tidak perlu khawatir tentang kami. Mata Yan Ying memerah, dan dia berkata dengan suara tercekat, pergilah sendiri saja. Yin Fengqi juga berkata, adik junior, kau harus segera lari. Orang tua ini adalah kaisar abadi, kau tidak bisa mengalahkannya. Ying Jin Huan menatap punggung Xiao Nunu, dia tersenyum lega, aku puas kita bisa bertemu lagi hari ini, kau jaga dirimu baik-baik, jangan khawatir tentang kami. Xiao Nunu berkata dengan tegas, karena aku bilang akan membawamu pergi, aku pasti akan membawamu pergi. Kemudian, Xiao Nunu menatap tetua agung kuil raksasa lagi, aku tidak akan meninggalkan satu pun dari orang-orang ini di sini. Baiklah, tambahkan 2 kaki lagi. Ada sedikit godaan di mata yang lain, kau potong tangan dan kakimu sendiri, dan aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Nunu tersenyum, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia langsung menghisap pisau daun terakhir di tanah ke tangannya. Aku punya saran. Oh, daripada memotong anggota badanku sendiri, lebih baik aku membunuhmu. Saat kata-kata itu terucap, mata Xiao Nunu berkilat dengan niat membunuh yang dingin, lalu dia melempar kembali pisau daun terakhir di tangannya. Swiss. Pisau daun terakhir kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, merobek ruang dimanapun ia berada. Mata tetua agung kuil raksasa menjadi gelap, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke arah pisau daun terakhir. Mencari kemah Teihan. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat meledak di kehampaan, dan pisau daun terakhir segera terguncang dan terbang menari-nari. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata tetua agung itu dengan galak. Tangkap dia dan bunuh yang lainnya. Ya, dalam sekejap, beberapa orang kuat dari kuil raksasa di belakangnya bergegas keluar dan membunuh Xiao Nunu. Xiao Nunu mensibir, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Kamu salah, bukan kamu yang memberiku kesempatan, tapi aku yang memberimu kesempatan. Bang! Tiba-tiba, tanda sihir berwarna merah darah muncul di antara kedua alis Xiao Nunu. Teratai setan pembunuh. Buka formasinya. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan aura pembunuh mengguncang bumi. Bas! Dalam sekejap, teratai ajaib berwarna merah darah yang indah muncul di langit di belakang Xiao Nunu. Segera setelah itu, langit berubah warna, angin dan guntur bergulung-gulung, dan formasi sihir merah darah yang tak tertandingi menyelimuti langit di atas platform Xingji. Langit dan bumi tampak diwarnai merah cerah. Formasi ini aneh, rumit, dan penuh dengan niat membunuh. Setiap pola susunan di atas sangat tajam, seolah-olah terbuat dari senjata tajam. Sejumlah besar jimat yang indah tersusun di tepi formasi. Kelihatannya seperti huruf ajaib yang diukir oleh dewa penyihir kuno itu sendiri. Di tengah formasi itu terdapat pola bila iblis yang membentang di kedua ujungnya, dan setiap incinya memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Apa ini? Tetua agung kuil raksasa terkejut. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin merasuki jiwanya. Xiao Nunu menatap dingin ke arah orang-orang di atas. Kau, pergi. Rangkaian pembunuh debu merah. Mulai membunuh. Apakah ini formasi pembunuh debu merah? Wajah orang-orang kuat di kuil raksasa berubah. Saat kata-kata itu terucap, cahaya merah darah yang tajam menyambar keluar dari formasi itu, dan seorang pria kuat dari kuil raksasa terpotong menjadi 2 sebelum dia bisa bereaksi. Beberapa orang yang tersisa merasa ngeri. Tidak bagus, anak ini telah menguasai teratai pembantaian iblis. Cepat bubar, cepat tinggalkan formasi ini. Formasi pembunuh debu merah diaktifkan seketika, dan sudah terlambat bagi semua orang untuk melarikan diri. Susunan pembunuh telah diaktifkan dan Dewa Kemah Teihan datang. Bayangan bilah pedang merah tiba-tiba memenuhi ruang antara langit dan bumi.
Pedang bayangan yang indah itu saling bersilangan dan melesat maju, membentuk kekuatan pembunuh yang cemerlang. Dalam sekejap, teriakan melengking bergema di dalam dan luar teras Xingji. Tetua Agung Kuil Raksasa menyaksikan dengan tak berdaya saat semua orang di sekitarnya dibantai. Darah berjatuhan, anggota badan berterbangan di mana-mana, dan pemandangannya sangat mengerikan. Kau tahu, orang-orang itu semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat Kaisar Abadi, tetapi di hadapan Xiao Nunu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetua Agung Kuil Raksasa langsung panik. Meskipun dia adalah Kaisar Abadi, dia merasa sangat takut. Sebelum dia bisa lolos dari jangkauan Red Dust Killing Array, lebih dari selusin sinar cahaya yang sebanding dengan bilah pedang Xingtian melesat ke arahnya. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang bayangan merah itu memotong ruang, menciptakan serangkaian retakan gelap di ruang tersebut. Dalam sekejap mata, Tetua Agung Kuil Raksasa dipenuhi luka berdarah. Namun, Red Dust Killing Array tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan malah semakin cepat. Bilah-bilah bayangan merah yang bersilangan itu menyilaukan. Berhenti. Tetua Agung Kuil Raksasa berteriak panik, "Aku melepaskanmu. Aku melepaskanmu." Senyum sinis muncul di wajah Xiao Nunu, sudah terlambat. Saat kata-kata itu terucap, sinar cahaya merah menyala menembus badan Tetua Agung. Yang terakhir seperti target yang terpaku di kehampaan, tidak dapat menghindar atau melarikan diri. Badannya dengan cepat terkoyak, dan kepala serta anggota badannya langsung terpisah, lalu terlempar ke udara dan menari-nari. Tidak, bang! Langit dipenuhi hujan darah, mewarnai Xingji menjadi merah. Wajah orang-orang yang menyaksikan kejadian ini berubah drastis. Ying Jinhuan, Yan Ying, Guan Rengui dan yang lainnya semua membuka mata lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pikiran Chen Wu dan kelompoknya menjadi kosong dan mereka gemetar karena gugup. Apakah Tetua Agung itu benar-benar terbunuh? Tetua Agung Kuil Raksasa yang berada di tingkat Kaisar Abadi baru saja dibunuh oleh Xiao Nunu di tempat. Semua orang tercengang. Apakah kejadian di hadapan mereka benar-benar terjadi? Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar-debar, kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka sangat terkejut. Darah menghujani langit, dan jaringan badan manusia yang hancur berterbangan di antara langit dan bumi. Tetua Agung Kuil Raksasa, seorang prajurit kuat di tahap awal alam Kaisar Abadi, baru saja dibunuh seketika oleh Xiao Nunu. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Wu memegangi kepalanya, merasa bahwa dia telah melihat hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Beberapa murid kuil raksasa di belakangnya gemetar ketakutan. Seperti yang dikatakan Xiao Nunu, bukan Tetua Agung yang memberinya kesempatan, tapi Xiao Nunu yang memberi kesempatan pada Tetua Agung. Ketika Xiao Nunu mengeluarkan dua senjata sihir super tingkat 9 dalam upaya menenangkan keadaan, Sang Tetua Agung seharusnya menahan diri alih-alih bersikap agresif lagi dan lagi. Ya dewa, ya dewa, ya dewa. Lidah Yin Fengqi keluh, adik laki-laki, kau benar-benar membunuh, tidak, Kaisar Abadi-Abadi. Yan Ying, Ying Jinhuan, sang suami telah kembali, Jiang Jinyu juga benar-benar tercengang. Siapakah yang dapat menahan pemandangan mendadak ini? Bahkan Kaisar Abadi pun bisa membunuhnya jika dia mau. Seberapa kuat kekuatan bertarung Xiao Nunu? Jantungku tak sanggup lagi, teriak Guan Rengui. Xiao Nunu bergerak dan memanggil Tai Sang Feng Hua, yang mengayunkan beberapa energi pedang secara berurutan. Ding, ding, ding. Rantai besi di badan Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya semuanya terputus. Ayo pergi, kata Xiao Nunu tergesa-gesa. Ya, Yan Ying segera berlari ke arah Xiao Nunu dan Ying Jinhuan dan berkata, Xiao Nunu, kakak Huan. Jiang Jinyu dan Guan Rengui juga segera mengikuti. Yin Fengqi merangkak di belakangnya, Tuan tua, ayolah, tolong aku, kakiku gemetar. Kutu kupret, apa kau harus bersikap tidak berguna seperti ini? Guan Rengui mengumpat, bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Dia adalah Kaisar Abadi-Abadi. Dia dibunuh oleh adik laki-lakiku hanya dalam 2 jentikan. Aku sangat hebat sampai-sampai aku tidak mengompol. Lihat apa yang telah kau capai. Tidak, aku bertanya-tanya mengapa tanganmu gemetar hebat. Yin Fengqi bertanya dengan bingung. Guan Rengui menjawab, kakimu boleh gemetar, tapi tanganku tidak boleh gemetar.
Jangan lupa, kita berdua sama. Cepatlah, kalian berdua, desak Jiang Jinyu. Mereka datang. Kemudian, Xiao Nunu memanggil pedang terbang Li Yuan. Setelah beberapa orang menaiki pedang terbang itu, Xiao Nunu segera terbang menuju gerbang kuil raksasa. Swiss. Melihat Xiao Nunu dan kelompoknya terbang menjauh sambil membawa pedang, Chen Wu dan yang lainnya yang tinggal di Xingjitai berkeringat dingin, merasa seolah-olah jiwa mereka telah tersedot keluar. Xiao Nunu tidak membunuh mereka, tetapi hati mereka masih dikuasai oleh rasa takut. Melihat Xingjitai yang malu, jiwa beberapa orang gemetar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang kaisar abadi akan mati dengan sangat menyedihkan. Tetua agung ini benar-benar bertemu dengan seorang pria tangguh. Konsekuensi dari tidak ingin menunjukkan rasa hormatnya adalah hidupnya. Swiss. Xiao Nunu bergerak sangat cepat, seperti sinar aurora yang melintasi langit di atas kuil raksasa itu. Sampai sekarang, Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya merasa sedikit lega. Adik kecil, jurus apa yang baru saja kau gunakan? Terlalu kuat, kan? Mata Yin Fengqi penuh kekaguman, dan dia berkata dengan penuh semangat, bisakah kau mengajariku? Aku juga ingin belajar. Guan Rengui mengikutinya. Jiang Jinyu melotot ke arah mereka berdua, bisakah kalian menunggu sampai kita pergi dari sini untuk membicarakannya? Yin Fengqi tersenyum canggung, aku hanya bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, kalian tidak bisa mempelajarinya. Kenapa? Red Dust Killing Array menghabiskan darah dan energi untuk mengaktifkannya. Aku khawatir kalian berdua akan kehabisan darah dan energi setelah menggunakannya sekali. Ah, brutal sekali. Yin Fengqi tampak takut. Guan Rengui melanjutkan, mengonsumsi darah dan energi, bukankah itu sama saja dengan mengonsumsi kehidupan? Bukankah formasi ini terlalu ekstrim? Setelah mendengar ini, Ying Jinhuan dan Yan Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Xiao Nunu mengangguk, iya, menggunakan Red Dust Killing Array menghabiskan banyak nyawa, jadi bahkan aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu lama. Kekuatan Red Dust Killing Array benar-benar di luar standar, yang setara dengan teknik terlarang. Selain itu, karena ia merupakan formasi dari dunia iblis, pasti ada efek samping tertentu. Xiao Nunu berani menggunakan Red Dust Killing Array karena ia telah berlatih pancar Hegemon Body Art dan darahnya lebih kuat daripada orang biasa. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan pingsan setiap kali menggunakannya. Orang-orang seperti Yin Fengqi dan Guan Rengui, apalagi menggunakan formasi untuk membunuh orang, bahkan jika mereka mengaktifkannya sekali, mereka akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, meskipun formasi ini kuat, Xiao Nunu tidak akan menggunakannya kecuali pada saat yang genting. Dalam situasi saat ini, Xiao Nunu hanya bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian melarikan diri bersama semua orang. Jika pertempuran berlarut-larut terlalu lama, pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat lainnya di kuil raksasa. Maafkan aku, Xiao Nunu, ini semua salah kami karena ceroboh dan jatuh ke tangan Tetua Agung. Kata Yan Ying dengan nada meminta maaf. Saya sudah sangat sedih, dan terutama ketika saya mendengar bahwa Xiao Nunu akan kehilangan energi kehidupannya, saya merasa lebih buruk lagi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, itu bukan urusanmu. Aku sudah mempertimbangkan hasil ini ketika aku datang ke sini. Bagaimanapun, kuil Dewa Raksasa adalah salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing. Tidak mungkin seluruh sekte penuh dengan orang bodoh. Dapat dimengerti bahwa mereka ditemukan, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Ding! Blokir! Ding! Pada saat ini, sebuah lonceng yang cepat dan keras terdengar dari dalam kuil raksasa. Segera setelah itu, seluruh sekte menjadi gelisah baik di dalam maupun di luar. Banyak pengikut kuil raksasa yang merasa khawatir. Apa yang terjadi? Mengapa lonceng berbunyi begitu cepat? Sesuatu yang besar terjadi. Hal besar apa? Tetua Agung terbunuh. Apa? Untuk sesaat, seluruh kuil raksasa menjadi kacau. Tetua Agung kuil raksasa terbunuh. Ini adalah peristiwa besar yang cukup menggemparkan seluruh negara bagian Baxing. Bagaimana mungkin? Tetua Agung adalah kaisar abadi. Bagaimana mungkin tidak ada suara ketika perang pecah di antara kedua belah pihak? Karena pembunuhnya tidak memberi Tetua Agung waktu untuk melawan.
Dia membunuh beberapa tetua sekte termasuk tetua agung dalam sekejap. Apa? Siapa orang ini? Dikatakan bahwa seorang pemuda bernama Xiao Nunu, yang sekarang melarikan diri keluar sekte. Perintah telah dikeluarkan dari atas untuk memburunya dengan seluruh kekuatan kita. Harus dikatakan bahwa perintah dari kuil raksasa sangat cepat dan tanggapannya cepat, dengan banyak master yang dikirim. Swiss. Pada saat yang sama, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang keluar dari alam rahasia gerbang raksasa. Baik pria maupun wanita memiliki penampilan dan fitur biasa saja, tetapi temperamen mereka cukup baik. Ini adalah saudara laki-laki dan perempuan yang membahas daftar Raja 9 Provinsi di Lembah Dewa Serigala sebelumnya. Keduanya adalah murid Dameng Yunfeng. Mereka menyelinap ke kuil Dewa Raksasa kali ini hanya untuk anak Dewa Serigala dan asal-muasal cahaya kemahtihan. Terlebih lagi, lelaki itu adalah jenius tertinggi yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Surgawi 9 Provinsi dan daftar bumi. Kakak, apa yang terjadi? Mungkinkah identitas kita telah terbongkar? Kata wanita itu dengan gugup. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit, jelas itu bukan kita. Kalau bukan kita, mungkinkah itu? Jejak kecurigaan melintas di mata wanita itu. Pada saat ini, pria itu melangkah maju dan menghentikan seorang murid kuil raksasa. Kakak senior, apa yang terjadi? Murid itu menjawab, Tetua Agung terbunuh, dan sekarang seluruh sekte berusaha sekuat tenaga untuk memburu pembunuhnya. Apa? Tetua Agung adalah kaisar abadi yang kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Kami tidak percaya, tetapi inilah faktanya. Siapa pembunuhnya? Dia dari negara lain. Dikatakan bahwa orang ini berpura-pura menjadi kakak senior Li Yuan untuk menyelinap ke gerbang raksasa, mengambil anak serigala dewa, dan melukai Saint Shen Wei dengan serius. Apa? Meniru Li Yuan? Mata wanita cantik itu membelalak, dan dia terkejut. Jangan bicara lagi, cepat kejar orang ini, jangan sampai dia kabur. Setelah berkata begitu, pihak lain pun bergegas pergi. Kakak beradik itu saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Itulah orang kuat yang ada di peringkat surgawi. Kata wanita itu tanpa sadar. Lelaki itu tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, untung saja, kita berdua tidak bergabung untuk merebut anak Dewa Serigala dan asal-muasal cahaya kemahtihan, kalau tidak kita pasti sudah mati. Untung saja kita berdua tidak bergandengan tangan untuk merampas anak Dewa Serigala dan asal-muasal cahaya kemahtihan, kalau tidak kita pasti sudah mati. Lelaki itu menatap perempuan di sampingnya dengan serius, ketakutan samar-samar terlihat di matanya. Wanita itu juga diam-diam bersukacita, ya, itu hampir saja terjadi. Kita hampir kehilangan nyawa. Pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Nunu telah ditahan ketika mereka berada di gerbang raksasa. Baik Shen Wei, Fu Bingxin, atau orang lain dari kuil raksasa, Xiao Nunu mengampuni nyawa mereka. Akan tetapi, tindakan menahan diri Xiao Nunu ternyata tidak menarik perhatian kuil raksasa. Tetua Agung kuil raksasa mengira sikap menahan diri Xiao Nunu sebagai bentuk ketakutan dan kepengecutan. Ketika Xiao Nunu mengeluarkan dua senjata ajaib tingkat 9 sebagai permintaan maaf, Tetua Agung tidak hanya tidak menerimanya, tetapi ia malah menjadi lebih menuntut. Kesombongannya lah yang menyebabkan kemahtihannya. Swiss. Pada saat ini, Xiao Nunu mempercepat langkahnya untuk bergegas keluar kuil raksasa. Sebagai salah satu dari 10 sekte besar di negara bagian Baxing, kuil raksasa memiliki wilayah yang sangat luas. Meskipun Xiao Nunu telah meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, jaraknya masih cukup dekat dari gerbang. Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya juga terlihat cukup hikmat. Tekanan pada setiap orang secara bertahap meningkat. Xiao Nunu kini telah membunuh Tetua Agung kuil Dewa Raksasa, yang tampaknya telah benar-benar menghancurkan hubungannya dengan kuil Dewa Raksasa. Begitu kebencian terbentuk, tidak akan mudah untuk dihilangkan. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Tugas yang paling mendesak adalah meninggalkan negara bagian Baxing sesegera mungkin. Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk meninggalkannya? Duar. Pada saat ini, badai guntur yang mengejutkan datang dari belakang.
Segera setelah itu, sebuah susunan rune besar terbuka di kehampaan, dan kemudian suara wanita yang dingin menerobos gendang telinga semua orang. Kau membunuh orang-orangku dari kuil dewa raksasa, dan kau pergi begitu saja. Apakah kau memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di kuil dewa raksasaku? Bang! Dalam sekejap, aura mengerikan seperti gunung datang, dan tangan raksasa yang menutupi langit mencengkeram Xiao Nunu dan kelompoknya. Oh tidak! Itu Master Istana Su Huang. Wajah cantik Ying Jinhuan berubah dan matanya panik. Penguasa Istana Su Huang merupakan salah satu penguasa Istana Dewa Raksasa. Dan dia juga adalah guru dari Saint Shen Wei. Meskipun pihak lain juga berada di tahap awal alam Kaisar Abadi, kekuatannya tidak sebanding dengan Tetua Agung. Seperti kata pepatah, orang-orang di alam yang sama memiliki kekuatan yang berbeda. Momentum orang di belakang jauh lebih kuat daripada momentum Tetua Agung. Kejadiannya begitu cepat dan tangan raksasa yang menutupi langit sudah terentang di hadapan semua orang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah Yin Fengqi penuh dengan kesedihan, Kaisar Abadi lainnya telah datang. Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya semuanya merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia segera melompat dan meninggalkan pedang terbang itu. Kemudian, Tai Sang Feng Hua memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Potong. Kekuatan terkumpul dalam sekejap, dan energi pedang berwarna tinta yang besar menyapu. Duar. Energi pedang dan kekuatan telapak tangan saling bertabrakan, menyebabkan kerusuhan yang mengguncang bumi. Kalian duluan, kata Xiao Nunu kepada Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya. Ying Jinhuan juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa tetap berada dalam situasi ini hanya akan menambah masalah bagi Xiao Nunu. Jadi cara terbaik adalah segera meninggalkan kuil raksasa. Dengan begitu, Xiao Nunu tidak akan merasa khawatir. Hati-hati, kata Ying Jinhuan. Lalu, dia mengendalikan pedang terbang di bawah kakinya. Swiss. Ying Jinhuan membentuk segel dengan satu tangan, mengendalikan pedang terbang, dan dengan cepat bergegas keluar dari sekte tersebut. Pada saat yang sama, Kepala Istana Su Huang telah tiba di atas medan perang. Ia mengenakan jubah emas, perhiasan yang indah, dan mahkota rambut wanita bangsawan di kepalanya. Di belakangnya, sebuah roda gila berbentuk bulan purnama tergantung. Roda gila bulan purnama ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga merupakan senjata ajaib tingkat 9 yang ampuh. Penguasa Istana Su Huang memiliki temperamen yang tenang dan anggun, bagaikan ratu yang kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Pada saat ini, wajahnya sedingin es dan matanya dipenuhi niat membunuh. You are so bold that you dare to commit murder in my giant god temple. Xiao Nunu menanggapi dengan mencibir, jika Tetua Agung dari kuil Dewa Raksasamu tidak berulang kali menekanku, aku tidak akan membunuhnya. Menekanku. Orang-orang di belakangmu itu semua adalah murid kuil Dewa Raksasaku. Mereka telah bergabung dengan orang luar untuk menyakiti sesama murid mereka. Mereka telah melakukan kejahatan berat. Apakah ini bisa disebut menekanku? Sungguh lelucon. Apa pendapatmu tentang Kepala Istana Su Huang yang membiarkan murid-muridmu menindas sesama murid mereka dan memaksa orang lain untuk menjadi pelayannya yang bersenjatakan pedang? Temanku dikucilkan di mana-mana di kuil Dewa Raksasamu, dan bahkan pembagian ramuan ajaib telah ditahan tanpa alasan. Apa pendapatmu? Jangan memarahiku, Xiao, dengan sikap merendahkanmu. Jika mereka senang tinggal di kuil Dewa Raksasa ini, bagaimana mungkin mereka berpikir untuk kabur dari tempat ini? Diam! Kepala Istana Su Huang berteriak dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menyalahkanku di sini? Setelah itu, Master Istana Su Huang melambaikan tangannya, dan roda gila bulan purnama di belakangnya tiba-tiba melepaskan cahaya rune perak. Roda Dewa Bulan Cerah, bunuh! Dengan teriakan dingin, roda gila bulan purnama tiba-tiba meledak. Swiss! Roda gila bulan sabit itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan melesat ke arah Xiao Nunu dalam posisi berputar. Xiao Nunu cerdas dan cekatan, dan langsung membalas dengan Tai Sang Feng Hua. Bang! Sebuah suara gemuruh meledak di kehampaan, dan roda ilahi bulan cerah dan kemegahan tertingginya bertabrakan dengan keras, segera melepaskan akibat yang sangat besar. Langit dan bumi berguncang, dan retakan besar muncul pada bangunan-bangunan di bawahnya.
Perlu Anda ketahui bahwa gerbang kuil raksasa dilindungi oleh formasi di dalam dan luar, dan baik gunung maupun bangunannya memiliki ketahanan yang kuat. Meski begitu, kerusakan tetap terjadi. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya serangan yang dilakukan oleh Master Istana Su Huang tadi. Yang mengejutkan Master Istana Su Huang adalah dengan kultivasi Xiao Nunu yang sempurna di tingkat Kaisar Abadi, dia mampu menahan serangannya. Anak ini agak aneh. Sepertinya pembunuhan Tetua Agung bukan karena kecerobohannya. Ketika Kepala Istana Su Huang mengetahui bahwa Tetua Agung telah dibunuh, awalnya dia mengira pihak lain terlalu ceroboh dan disergap oleh Xiao Nunu. Sekarang tampaknya kemampuan Xiao Nunu jauh melampaui harapannya. Apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah meninggalkan kuil Dewa Raksasa hidup-hidup hari ini. Setelah mengatakan itu, Kepala Istana Su Huang menggenggam kedua tangannya dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Berpisah. Detik berikutnya, roda ilahi bulan cerah memancarkan gelombang kekuatan yang sangat kuat. Bas! Tiba-tiba, roda Dewa Bulan Cerah terbagi menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 menjadi 1000. Dalam sekejap mata, jumlahnya meningkat 1000 kali lipat. Swiss, Swiss, Swiss. Di bawah kendali Master Istana Su Huang, ribuan roda Dewa Bulan Cerah membentuk blokade dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Tarian Dewa Bulan Cerah terbang. Dalam sekejap, ribuan roda Dewa Bulan Cerah mengeluarkan jejak cahaya dan api yang menyilaukan, semuanya menyerbu ke arah Xiao Nunu. Menghadapi serangan sebanyak itu, secercah cahaya samar melintas di mata Xiao Nunu. Swiss. Xiao Nunu memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikan tangan kirinya, benar-benar mengibarkan sebuah bendera. Bendera ini dipenuhi dengan energi iblis hitam yang kuat. Ini adalah piala yang diperoleh dari Raja Iblis Rong Yuan, bendera naga kekaisaran. Selama waktunya di Daosu, Xiao Nunu mempelajari senjata sihir super tingkat 9 tersebut. Misalnya, kuku tulang mata air kuning milik bocah iblis dan bendera naga kekaisaran milik Raja Iblis Rong Yuan sekarang dapat digunakan. Bas! Saat bendera naga kekaisaran berkibar, bendera itu dengan cepat terbagi menjadi lebih dari selusin bendera yang identik. Xiao Nunu menyelesaikan segel itu dengan satu tangan. Swiss, Swiss, Swiss. Lebih dari selusin bendera naga kekaisaran kemudian berkibar di sekelilingnya dan membentuk sebuah lingkaran. Bendera naga kekaisaran, buka. Saat kata-kata itu terucap, lebih dari selusin bendera naga kekaisaran melepaskan cahaya hitam misterius. Cahaya hitam dengan cepat terhubung bersama dan membentuk penghalang melingkar. Penghalang itu melindungi Xiao Nunu dan memblokir serangan dari Kepala Istana Su Huang. Bang! 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 Satu demi satu, roda ilahi bulan cerah menghantam penghalang, menyebabkan gelombang kejiut energi yang dahsyat. Akibat dari energi kekacauan itu terus bergema dan berputar-putar di sekitar Xiao Nunu. Meskipun serangan roda Dewa Bulan Cerah sangat ganas, namun serangan itu dihalangi oleh pertahanan bendera naga kekaisaran. Tatapan mata Kepala Istana Su Huang berubah dingin, senjata ajaib. Bersambung.